Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat wadah pensil atau pena dari botol bekas. Membuat kotak pensil, ada wadah pensil. Di sini teman-teman belum tahu, berkreasi menggunakan botol bekas merupakan salah satu usaha untuk mengurangi global warming. Karena limbah dari botol plastik sangat sulit untuk diurai tanah, maka perlu suatu metode untuk mendaur ulang botol plastik. Salah satu adalah menjadikan tempat pensil. Selain itu, dengan membuat tempat pensil, kita jadi bisa merapikan pensil-pensil kita yang kita miliki, sehingga pada saat pembutuhan kita dengan mudah untuk menemukan. Kemudian alat yang digunakan yaitu botol plastik, yaitu 4. Kemudian bisa memakai kardus dan bisa memakai alas buat roti itu. Kemudian bisa memakai kain panel atau menggunakan juga karton. Terus kemudian lem tembak, juga bisa pakai lem alkohol. Terus gunting, silet, cutter, dan pita. Kemudian langkah-langkahnya, potong. Kalau seandainya memakai kardus, potong kardus seperti lingkaran. Kalau seandainya memakai wadah roti yang bersegi 4. Kemudian botol plastik bekas itu dipotong menjadi berapa ukuran. Terus lalu lapisi kembali dengan, kalau memakai kardus dilapisi dengan panel, tapi kalau memakai wadah roti yaitu tidak usah memakai. Terus kemudian satukan dan susun kardus atau menggunakan alas roti itu dan botol plastik tersebut, dan juga bisa tempat pensil siap digunakan. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian sampah botol plastik. Sampah botol plastik merupakan bahan padat buangan dari kegiatan manusia yang sudah terpakai. Menjelaskan bahwa sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia yang begitu kompleks. Dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi, manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Oleh karena itu, pengolahan sampah tidak terlepas dari gaya hidup manusia atau masyarakat. Jika sampah tersebut dibiarkan, tentu akan menimbulkan dampak serius bagi lingkungan yang mengakibatkan pencemaran udara, tanah, dan dapat menyebabkan banjir. Menjelaskan bahwa terdapat jenis-jenis sampah seperti sebagai berikut. 1. Sampah organik. Sampah yang mudah hancur seperti sayur-sayuran yang dibuang, makanan, sisa daun kering, dan sebagainya. 2. Sampah organik. Sampah yang berasal dari pabrik, dari bersifat tidak mudah hancur, seperti kemasan plastik, seperti kaleng, aluminium, botol-botol plastik, logam, pun rokok, dan sebagainya. 3. Sampah bahan berbahaya, beracun. B3. Sampah yang tidak bisa hancur dan tidak bisa diolah kembali, serta sifat sangat berbahaya bagi lingkungan seperti pembalut wanita, pembalut bayi, batu baterai, dan storni. Prinsip-prinsip pengolahan sampah. Sampah saat ini, jumlah tumpukan
pengolahan sampah selalu bertambah dari tahun ke tahun sesuai dengan pertumbuhan penduduk, terutama dalam hal yang berkaitan dengan produksi dan konsumsi. Masyarakat itu sendiri, jika masyarakat dapat mengolah sampah dengan benar, maka akan mengurangi pencemaran lingkungan dan mendapatkan nilai ekonomi yang baik. Prinsip golongan sampah sebagai berikut. Barang yang digunakan yaitu 2. Penggunaan kembali menggunakan barang-barang yang bisa digunakan. Menggaruk ulang barang-barang yang sudah dibuang. Tidak berguna menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan juga bisa digunakan sebagai apapun yang kita inginkan. Mengenai barang-barang yang hanya dipakai sekali dengan barang-barang yang lebih ramai di lingkungan. Kemudian yang saya gunakan yaitu kan kayak botol plastik, itu bisa dibuat ada kotak pensil, terus kemudian tutupnya itu juga buat kerajinan, terus juga bisa buat asbak, wadah rokok itu juga, terus juga buat celengan, terus buat pot bunga, nah dan juga bisa buat kerajinan lain-lainnya. Jadi sampah itu dari botol plastik itu juga bisa dibuat berbagai jenis. Jadi tuh gak usah dibuang, juga bisa digunakan. Yang saya buat ini juga kerajinan membuat kotak pensil atau wadah pensil. Saya sendiri juga bingung mau membuat apa, dan kemudian saya berpikir membuat kotak atau wadah pensil, dan juga saya bingung pulpen di mana gitu. Nah, itu tuh kita bisa melakukan dari botol plastik itu menjadi kerajinan manfaat. Kita nggak perlu membutuhkan yang lebih banyak, seadanya aja yang di rumah, yang ada juga kita bisa pakai. Terus membuang sampah itu jangan sembarangan. Terus kemudian membuat bunga itu dari botol plastik juga bisa. Terus membuat celengan itu juga bisa. Berbagi ragam juga ada. Jadi tuh kita harus memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan kita. Sebagaimana semua orang tuh juga bisa membuat apa kerajinan dia bisa, yang juga bisa diolah. Yang penting tuh dari dalam diri kita tuh mau, terus di dalam diri kita tuh bisa, tetapi di dalam diri kita nggak bisa, kita nggak mau berusaha, jadi tuh susah mencarinya dan susah untuk membuatnya. Kemudian itu prinsip pengolahan sampah. Pengolahan sampah apapun itu, yaitu dari botol bekas itu juga bisa dipakai, dan juga dari yang penting dari sampah bisa diolah kembali. Celengan itu juga bisa, kita bisa nabung, dan kita bisa kok cari. Kalau seandainya di rumah tidak ada botol, kita bisa nyari
kerajinan kayak ini ada pensil, terus apa itu, terus ada lagi kawanku apa membuat celengan, terus dari tutup botol plastik itu juga bisa buat kantungan kunci, terus buat kantungan pintu itu juga bisa. Jadi tuh kita manfaati yang ada dalam kita juga bisa membuat kerajinan-kerajinan yang ada di dalam lingkungan atau di sekitar rumah kita dengan mudah. Yang penting tuh dalam diri kita tuh mau, dalam diri kita tuh bisa gitu. Terus kemudian botol plastik yang dibuat kotak pensil itu kan terkadang pena atau pensil kita tuh nah itu juga manfaat kita menggunakan atau membuat kayak gitu. Jadi kita tidak sulit mencarinya dan kita tidak sulit untuk mengambil. Dan kenapa saya mengambil kerajinan itu karena itu yang mudah yang ada di rumah. Jadi itu kita ya ada yang beli, ada yang enggak. Terus kemudian sampah botol plastik merupakan bahan padat buangan dari kegiatan manusia yang sudah terpakai. Menjelaskan bahwa sampah merupakan konsumsi dari adanya aktivitas manusia yang begitu kompleks, dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah, oleh karena itu mengolah sampah tidak terlepas dari daya hidup masyarakat. Jika sampah tersebut diolah menjadi berbagai kerajinan, juga diolah menjadi hiasan dinding, itu juga bisa dibuat bunga, itu juga bisa dibuat vas bunga, itu juga bisa. Banyak lah kerajinan-kerajinan dari yang banyak juga manfaat dari botol bekas. Dan kemudian kan terkadang botol bekas itu kita buang. Nah kalau seandainya kita udah tahu pembuatannya itu enak, ya dalam diri kita tuh harus yakin kalau aku bisa buat. Dalam diri kita ada kemauan untuk membuat. Sebisa mungkin kita membuat, dan sebisa mungkin kita merangkai, kita membantu, kita mengolah, pasti bisa. Awalnya di dalam diri aku nggak bisa buat kayak gini, pasti dalam diri kita bisa kalau ada keniatan dalam diri kita, dalam pikiran kita membuat kerajinan, pasti bisa. Kemudian prinsip-prinsip pengolahan sampah. Sampah saat ini juga tumpuk, sampah selalu bertambah dari tahun ke tahun. Ya karena sampah itu bertumpuk-tumpuk dan masyarakat itu membuang tuh sembarangan. Ada yang berarti dari lagi, ada yang tidak bisa menjadi penyakit. Banyak kerajinan sepertinya tuh, tapi di dalam diri kita tuh mau mengolahnya. Sampah itu jijik, sampah ini bau kayak gini. Tapi di dalam diri kita kalau emang kita benar bisa, kita benar yakin, pasti di dalam diri kita tuh ada keniatan untuk membuat, merampilkan dari
daripada kita beli, kita bisa